minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu adzim. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma dan tidaklah, manya manafiyah. Wa ma dan tidaklah, khalaqtu aku menciptakan. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan. Al jinna jin, wal insa dan manusia, illa liya'buduni. Aslinya liya'buduni, ya mutakalimnya dibuang, tetapi berarti tetap kepadaku. Illa melainkan atau tiada lain, liya'buduni agar jin dan manusia beribadah kepadaku. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Ayat ini statement Allah kepada makhluk yang bernama jin dan manusia. Jin itu diciptakan Allah dari nyala api murni. Wal jana khalaqna narisamu. Kalau iblis adalah jin yang kafir. Jadi jangan rancu, ada setan, ada jin, ada iblis. Kalau setan itu sifat jahat yang asal mulanya berasal dari jin yang kafir tadi, dari iblis. Karena diperintah Allah untuk hormat pada Adam, tidak mau karena membanggakan nasabnya. Nah, sifat keengganan, sifat nyombong ke nasab yang pertama adalah iblis. Mengapa Allah aku perintahkan hormat nyembah Adam, dia dari tanah dan aku dari nyala api? Karena nasabnya tinggi, saya mau saya hormat padanya. Ialah sifat yang pertama kali, kemudian beranak pinak menjadi setan-setan, sehingga boleh dikatakan setan itu adalah anak cucu iblis. Nah, setan itu kan ada dua macam, setan jin dan setan manusia. Minal jinnati wan nas. Jin itu Allah juga mendapat khitab, sasaran perintah agar ibadah Allah, yang kemudian manusia. Sedangkan nabinya nebeng kepada nabi manusia, yaitu Nabi Muhammad. Rasulnya nebeng kepada rasulnya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada dua makhluk utama yang Allah tugaskan untuk ibadah kepada Allah. Dari ayat ini kita menjadi mengerti bahwa tujuan paling utama bukan dua, bukan tiga. Allah menciptakan manusia itu hanya satu saja. Apa itu? Kon rumangsani yang kowe musawi makhluk Gusti Allah.
Jadi alam ini ada khalik, ada makhluk, ada pencipta, ada yang diciptakan, ada yang disembah, ada yang menyembah. Penciptanya Allah, makhluknya manusia. Sedikit saya belokkan sedikit. Saya itu dulu ketika masih mengajar, ada teman yang selalu mendekati saya untuk diajak mengikuti paham dia, namanya Islam sejati. Islam sejati itu beranggapan bahwa kita itu tidak menyembah Allah. Sebab kalau ya Allah itu hanya menyembah nama. Lalu siapa? Hu. Dia itu Hu. Hu itu siapa? Yang berhak merangkan adalah guru saya. Mereka berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu, Allahu, Allah, Hu, Hu. Terusannya Hu, 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 Hu. Saya menjawab, bagaimana pendapat Anda kalau akan bermain dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani akulah Allah, innani anallahu akulah Allah, fa'budni sebelah aku Allah. Dia tidak bisa menjawab. Jenengan Pak Samne nyembah Allah, nyembah nama. Lalu siapa? Ya Hu. Siapa Hu itu? Saya tidak punya untuk menjelaskan. Nah, mereka itu menamakan Islam sejati. Mereka mengajarkan kalau sakit mendekatinya supaya menyebut nama guru. Kalau misalnya saya gurunya mengajarkan Anda sekalian, Anda kalau mengajar samari, ternyata betul itu, ya Allah, sehingga matinya mati su'ul khotimah. Ya Allah, inilah Allah, Allah. Jadi yang menyebutkan nama aku Allah adalah Allah sendiri. Nah, kepadanya ya kita harus menyembah. Maka kembali ke sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya hanya menyembah pada aku Allah. Ayat ini menyadarkan pada kita yang nasihat itu untuk betul-betul ngrumangsani bahwa di alam semesta ini ada suatu zat yang serba maha. Maka disebut lafzul jalalah, nama kebesaran. Karena ada nama lain yang nama indah yang baik, Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Oleh punya nama-nama yang baik dan indah, maka sebutlah dengan nama yang baik itu. Nah, ini petunjuk Allah untuk berkomunikasi kepada Allah, berdoa supaya tidak dengan menyebut Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif dan sebagainya. Kembali kepada ayat ini. Di ayat ini lebih lanjut juga mengingatkan kepada kita agar kehidupan manusia itu disadarkan oleh Allah, sehingga kita sadar sesadar-sadarnya tugas utama hidup ini tidak ada lain hanya beribadah kepada Allah. Apa ibadah itu? Asal arti ibadah dari kata tadzallala, artinya
menghinakan diri, merendahkan diri, yaitu merendahkan diri kepada Allah, atau menjadikan diri sebagai budaknya yang menciptakan. Oleh karena kita sebagai budaknya, maka kita tinggal menurut mematuhi apa saja yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan. Itu ibadah. Quran dan hadis tidak ada definisi mahiyal ibadah. Kalau kita cari tidak ada satu ayat mengatakan al ibadatu iya, hadis juga tidak ada. Maka para ulama fikih berusaha untuk merumuskan apakah ibadah itu. Antara Ibnu Qayyim al-Jauzi yang ditulis dalam kitab Fathul Majid halaman 16 itu bukan 12. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu muridnya Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang reformis dalam masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Kalau saudara kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ada lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Sunnah wal Jamaah kuno, salaf sing biyen sing kuno-kuno itu. Apa beda sahabi dan salafi? Urutannya sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu salafi. Kita bersyukur ada para pelopor-pelopor pembaharu, antara lain Ibnu Taimiyah yang punya murid kesayangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dia menulis banyak kitab, antara Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali ke akhirat. Juga Fathul Majid halaman 16. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, berikan definisi apakah ibadah itu. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinati. Al-ibadatu, ibadah ialah ibadah itu ialah ismun, suatu nama, jami'un yang mencakup. Ibadah ialah nama yang mencakup, jami'un, likuli untuk segala apa saja, likuli untuk segala apa saja, ma yuhibbullahu, apa yang Allah senangi, ma yuhibbullahu, apa yang Allah senangi. Ma tadi itu yang kembali kepada ma, apa yang Allah senangi terhadap ma tadi. Wa yardahu, dan Allah ridhoi. Ibadah ialah nama yang mencakup segala apa yang Allah senangi dan Allah ridhoi.
minal aqwali baik ucapan-ucapan, minal aqwali baik ucapan-ucapan, wal af'ali maupun perbuatan-perbuatan, az-zahirati baik yang zahir, wal batinati maupun yang batin, baik ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kita ulang. Ibadah ialah nama yang mencakup segala apa yang Allah senangi dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, baik yang zahir maupun batin. Itu ibadah. Apapun asal Allah senang, apapun asal Allah ridho, itu ibadah. Ucapan, Bapak Ibu berkomunikasi dengan bahasa yang Allah senang, Allah ridho, itu ibadah. Monggo, monggo ini ibadah itu. Monggo kesini, kesana, pergi. Asal kata itu Allah senang, Allah ridho, itu ibadah. Sementara kita sampai di sini ternyata apabila kita mau mulai menyadari ibadah itu, ternyata kita itu kaya dengan ibadah. Semua kata yang keluar ini adalah ibadah. Hanya catatan, kalau kita ingin kata-kata ini berbobot, berkualitas, yang beribadah, perbanyaklah rajinnya tahajud. Orang yang tekun rajin tahajud, inna sanulqi alaika qaulan sadida, qaulan karim. Surat Al-Muzammil ya. Aku Allah akan berkabar kamu yang tahajud, ucapan yang berat, qaulan saqila, ucapan yang berbobot, berkualitas. Bapak Ibu mungkin sering mendengar orang bicara ya, nek si A ngomong kok apa itu. Tapi orang kan ini kok serba bernas ya. Pernah kita merasakan itu ya? Ada seorang ulama tempat anak saya yang itu. Saya betul-betul kagum itu. Kalau ngendiko itu kok masih bisa nembus pada hati pendengarnya. Ya, oh ini berarti merealisir Al-Quran surat Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Aku akan berikan kepada kamu ucapan yang berbobot, yang berkualitas. Ucapane tansah digatekke oleh orang lain. Nah, akwal kita itu, apapun yang kita ucapkan, apapun yang keluar dari lisan kita itu akan jadi ibadah. Syaratnya Allah senang, Allah ridho. Yang kedua perbuatan, wal af'al. Perbuatan apapun asal Allah ridho, Allah senang, itu ibadah. Ibu-ibu bangun pagi dari tidur, ibu kalau bangun tidur kemana ibu?
kegoda naker beras naker beras meliwet. Nah, aktivitas ibu bangun tidur itu akan bernuansa ibadah kalau Allah senang, Allah ridho. Baik ad-dhahirah yang zahir, kita berangkat ngaji, berangkat kerja, bersih-bersih dapur, masak, zahir. Batinati batin, gagas. Kapan yo aku bisa melu ngaji nang DKD? Belum berangkat ibadah itu. Bila monggo kita sebaiknya selalu apa ya? Kalau dia katakan angan-angan ya. Nong ati tansah ada kepedulian, ada perhatian, ada keinginan yang baik. Belum diucapkan, belum diucap gerakan. Kayak nong ati mikir, kapan ya saya bisa aktif berjamaah? Belum berangkat ibadah itu karena al-batinati. Tetapi semua ucapan dan aktivitas itu baru bernuansa ibadah. Di samping landasan pokoknya Allah senang ridho, harus ditandai. Apa tandanya? Ditandai dengan menyebut asma Allah, dan tujuan utamanya hanya limardotillah. Ditandai bismillah dan hanya mengharapkan ridho Allah. Kita bangun tidur, rampung subuhan, terus nyekel sapu. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama kita nyapu itu ibadah terus itu. Kembali ibu ke dapur, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal saja bismillahirrahmanirrahim. Selama dapur 2 jam itu nuansa ibadah melulu. Hanya mengharapkan ya Allah, saya meliwat ini, saya masak ini, saya bersih, hanya mengharapkan ridho. Karena Allah perintahkan supaya beribadah pada Allah. Subhanallah. Orang mengatakan kaya raya dengan ibadah. Karena itu monggo syarat ditandai dengan menyebut asma Allah dan syarat hanya mencari ridha Allah. Jangan lupa itu. Kecuali modal dasarnya Allah senang, Allah ridho. Kalau ini sudah kita pahami, mengapa tidak kita lakukan? Bahkan sampai tidur itu all time ibadah itu. Asal niatnya untuk mencari ridha Allah. Qailullah, tidur siang itu qailullah. Qailullah itu ngasuh awal. Jangan semata-mata untuk wah saya tak ngeliyuk. Niat hati, satu niat sudah ibadah, agar nanti malam ringan bangun malam. Ibadah ke hati ini itu. Jangan saya tak ngasuh. Hati harus digerakkan. Saya bela agar nanti malam ringan. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saja. Inilah ibadah menurut Ibnu Qayyim. 'Qayyim al-Jauzi. Hanya
untuk membedakan antara ibadah yang khusus pada Allah yang vertikal dan horizontal. Ini ibadah dibagi dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Apa ibadah umum, apa ibadah khusus itu? Ibadah umum itu adalah segala apa yang Allah ridho, itu ibadah umum. Kalau teksnya kullu amalin adzina bihi syari'ah, kullu amalin adzina bihi syari'ah, segala aktivitas, segala amal, segala perbuatan yang syariat mengizinkan, yang agama membolehkan. Apapun asal agama itu tidak melarang, ibadah itu ibadah umum. Segala apa yang syariat tidak melarang itu ibadah. Hanya bedanya cara menentukan. Kalau urusan dunia itu menunggu larangan, tapi kalau urusan akhirat menunggu perintah. Itu kaidah usul fikih. Urusan dunia kerjakan, orang melanggar kecuali ada larangan. Bekerja sebagai buruh adalah tidak ada. Bekerja sebagai pedagang adalah tidak. Bekerja mencari duit dengan riba ada larangan, jangan dilanjutkan. Jadi itu bedanya, dunia harus ada larangan. Nek agama ibadah Allah itu harus menunggu perintah. Nek orang perintah sekalipun baik jangan dikerjakan. Agama ibadah Allah harus ada perintah. Nek dunia nunggu larangan. Agama ibadah nunggu perintah. Ini ibadah umum. Kullu amalin adzina bisyari'ah, segala amal perbuatan yang dibolehkan oleh syariat itu ibadah umum. Yang kedua ibadah khusus. Apa itu ibadah khusus? Segala apa yang telah ditentukan oleh syariat dengan rincian dan cara yang tertentu. Segala aktivitas kegiatan yang telah ditentukan tentang rinciannya dan kaifiahnya, caranya dengan cara dan rincian yang tertentu. Contohnya sholat. Ini kan sudah tentukan rinciannya, caranya. Ini ibadah khusus itu. Ini untuk membedakan antara ibadah umum dan ibadah khusus. Itulah agar kita bisa membedakan ini ibadah umum dan ibadah khusus. Lihat saja, kalau sudah ada rincian tertentu itu berarti ibadah khusus. Kalau tidak ada, cuma membuat rumah, gimana? Tingkat boleh, tanpa tingkat boleh. Itu umum itu. Silakan berbuat apa saja asal agama Allah tidak melarang. Nah, untuk memberikan motivasi agar kita selalu hidup ini penuh dengan ibadah, ada hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla. Untuk membedakan antara hadis qudsi dan hadis biasa itu, kalau hadis qudsi mesti didahului dengan
Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, atau letaknya berfirman Allah azza wa jalla yang mulia lagi mati ini, ya ibna Adam, wahai anak Adam alias manusia, wahai anak Adam, ya ibna Adam, tafarro penuhilah hidupmu, tafarro penuhilah hidupmu, li'ibadati untuk ibadah kepadaku. Hai anak Adam, hai manusia, penuhilah hidupmu untuk ibadah kepadaku. Amla'u sadraka, akan aku penuhi dadamu. Amla'u sadraka, akan aku penuhi dadamu. Dengan apa? Ghinan, dengan kekayaan. Akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wahai anak Adam, penuhilah hidupmu untuk ibadah kepadaku, atau dengan ibadah kepadaku. Akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Apa maksudnya? Allah di sini mengingatkan agar kita itu selalu menyibukkan diri selama hidup dalam tempo waktu yang tertentu ini. Temponya masing-masing tidak sama. Hendaknya jangan lupa diri kita ini yang startnya dari hati kita itu dipenuhi dengan aktivitas, dengan kegiatan. Kegiatan apa? Ibadah kepada Allah. Sekalipun mungkin fisik kita sedang diam, sekalipun lisan kita tidak mengucapkan, tapi hati itu hendaknya dipenuhi dengan aktivitas. Apa itu? Gagas, mikir, zikir. Jangan sampai kosong itu. Sebab kalau hidup itu sudah dipenuhi dengan aktivitas yang namanya ibadah, baik tadi pengertiannya adalah ucapan, perbuatan, yang lain batin, konsekuensinya Allah amla'u sadraka ghinan, dadamu, hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Orang itu yang sering tergoda itu karena hatinya kosong. Tapi mana kalau kita hatinya aktif, setan tidak akan pernah masuk. Syukur lengkap, aktivitas hati, aktivitas ucapan, aktivitas perbuatan fisik kita, tiga-tiganya. Karena Allah berjanji amla'u sadraka ghinan, dadamu alias hatimu akan aku dengan kekayaan. Wa usadda faqraka, dan aku akan tutup pintu kefakiranmu. Wa usadda, dan aku akan tutup pintu kefakiranmu. Orang itu kalau sudah senantiasa
memenuhi dirinya dengan ibadah kepada Allah, orang bakal ono rasa kecingkrangan, kekurangan, serba cukup. Allah yang berjanji kok, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidur janji itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dulu dalam benak kita agar seperti itu hendaknya kita umat Islam itu. Usadda fakir, tak tutup pintu fakirmu, fakir tidak akan masuk itu. Paling tidak ada rasa qanaah, merasa serba cukup, apa yang terjadi itu qanaah. Alhamdulillah, sekesuk dong sarapan, alhamdulillah. Yakinlah suatu ketika turah itu. Tapi kalau mundur kok ngeridir. Ini sebagai ganti yang ketika suatu ketika kita merasa tidak ada apa-apa, berarti fakir tidak masuk, kan itu oleh Allah. Wa illa, apabila tidak demikian, wa illa, dan apabila tidak demikian, artinya tidak diisi dengan kegiatan, kesibukan, penuh kehidupan dengan ibadah, wa illa amlaktu malaktu sodroka, akan aku penuhi dadamu. Wa illa, apabila tidak demikian, artinya apabila tidak dipenuhi kehidupan dengan kegiatan ibadah, malah tu saudara, akan aku penuhi dadamu. Wa usadda fakroka, dan akan aku biarkan kefakiran. Walam usadda, kurang itu ya, walam usadda, dan tidak walam usadda, dan tidak akan aku tutup pintu kefakiranmu, serba kurang. Walam usadda fakroka, dan tidak aku tutup pintu kefakiranmu. Kita ulang. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, afarro li ibadati, sibukkanlah kehidupanmu dengan ibadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa usadda fakroka, dan akan aku tutup pintu kefakiranmu atau pintu fakirmu. Wa illa, apabila tidak demikian, malah tu sadraka, aku penuhi dadamu. Walam usadda fakroka, dan tidak akan aku tutup pintu kefakiranmu. Selalu merasa kurang itu kalau kita, benak kita, lisan kita, fisik kita tidak diperkaya dengan aktivitas. Sing ono mung rasa waktu aku duwe ukuran terus itu berarti pintu kefakiran dibuka seluas-luasnya oleh Allah, sehingga seolah hati kita itu ada titik-titik celah.
Nah dulu ketika tazkiyah nufus sudah kita sampaikan titik-titik lemah di mana setan mudah masuk, lewat titik bakhil, lewat titik hasud, lewat titik ghadab, lewat titik macam-macam setan masuk. Nah maka kalau kita menyibukkan diri dengan ibadah, baik ucapan, perbuatan, baik lahir dan batin, ini otomatis lubang-lubang kelemahan hati kita tidak akan bisa masuk, apalagi kefakiran, pintunya tidak akan masuk karena sudah tutup oleh aktivitas kita. Inilah pentingnya kita supaya selalu menyibukkan diri dengan ibadah. Hanya saja perlu diingat, apapun ibadah kita, baik yang khusus maupun umum, tanamkan kembali tadi hanya 5 ridhotillah. Karena apa? Setan itu sangat lihai. Musuh bebuyutannya adalah setan. Sering startnya kita berhasil, tapi tengah jalan setan begal. Start tengah jalan berhasil, finishing setan berhasil mudah. Atau kebalikannya, sejak awal sudah tidak ikhlas, di tengah dijegal setan, akhirnya apalagi endingnya. Maka di dalam beribadah maupun khusus maupun umum harus 5 ridhotillah tadi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau ikhlas lillahi ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 5 yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu-din. Padahal kamu itu tidak diperintah keduanya ibadah dengan memurnikan agama untuk Allah. Jadi memurnikan itu. Dalam hadis yang panjang, nanti di akhirat itu ada 3 kelompok manusia yang awal-awal dihisab oleh Allah. Yang pertama syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati itu ketika dihisab oleh Allah, Allah berfirman, "Wahai syuhada, apa motif kamu dengan bersungguh-sungguh berjuang sampai kamu mati syahid?" Saya berjuang saya semata-mata Allah. Allah dan malaikat tunjukkan surganya syuhada, diperlihatkan. Dan dibilang itulah surgamu. Tetapi kamu berjuang itu bukan karena Allah, hanya agar kamu disebut sebagai orang pemberani. Akhirnya suhibah untuk dikurung seret, lemparkan neraka jahanam. Ini contoh kelihatannya berjuang, kelihatannya syahid, tapi nyatanya motifnya, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, qori, penghafal Quran, siang malam membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hati dikisah oleh Allah, hai qori, mengapa kamu tekun, rajin, siang malam berjuang mengajarkan agama kepada orang lain, membaca Quran? Saya semata-mata untuk Allah. Kalau dari malaikat, lihatkanlah itu surganya si Qori itu. Sudah kelihatan surganya. Allah berfirman, tetapi hai Qori, kamu rajin belajar Quran dan mengajarkan agar kamu dianggap orang yang alim. Astagfirullah. Akhirnya orang itu dikurung seret masukkan neraka. Yang ketiga,
orang yang dermawan. Ada orang dermawan meninggal dunia. Ketika Islam, "Wahai dermawan, mengapa kamu rela menyerahkan hartamu untuk Islam?" Itu loh surga, surga orang yang dermawan. Kalau diperlihatkan, tetapi si dermawan, kamu loman itu bukan karena Allah, tapi hanya agar disebut sebagai orang yang loman, suka memberi. Allah perintahkan malaikat, seret orang ini, kurang seret, masukkan ke api neraka jahanam. Dari ketiga peristiwa ini, karena Rasulullah yang menjelaskan, berarti pernah atau akan terjadi seperti itu. Orang yang lahirnya ketok ibadah, tapi ternyata dalam hatinya terselip ada motif tertentu. Nah, inilah yang kita harus berusaha bagaimana bisa menyingkirkan motif-motif yang tidak bersih itu agar jangan sampai terselip. Karena lembutnya, jelinya setan menggoda agar kita tidak ikhlas. Nanti yang tahu hanya kita dan Allah saja. Ini sudah menjadi motif manusia atau kesadaran manusia, selalu ada rasa riya, ada rasa pamer, ada ingin memperlihatkan akulah, maka anani menjadi sebab egois. Inilah maka dalam ibadah tadi ada rambu-rambu yang perlu kita jauhi, yaitu jangan sampai tidak ikhlas. Karena apabila terselip sedikit saja ada riaknya, ada pamernya, maka amal kita menjadi sia-sia. Demikianlah Bapak Ibu yang kami sampaikan, insya Allah akan berlanjut sampai kepada masalah harta ini. Jadi urutannya kita fondasikan dulu tentang mahiyal ibadah. Monggo dimasukkan betul agar dalam ibadah kita itu satu, betul-betul semata-mata karena Allah. Yang kedua, jaga betul, jangan sampai ibadah kita dirusak oleh perbuatan yang riya, tidak ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, jangan lupa, pertama dasarnya Allah ridho, Allah senang. Kalau ibadah umum ditandai dengan Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata karena Allah. Apalagi yang ibadah khusus, termasuk ngaji kita ini, monggo kita bersihkan, kita semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ini namanya riba. Apa riba itu? Al-mulazamatu fi sabilillah. Dari kata lazima, atau lereng, senantiasa di jalan Allah itu riba namanya. Nah, orang kalau sudah bisa riba senantiasa ngaji mengkron Allah, insya Allah nanti aman dari azab kubur. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya saya layani, tapi tertulis, sebab kalau lisan saya kurang bisa menangkap karena telinga saya itu yang kan ada suara gemuruh pesawat itu, atau mungkin disambung, monggo tulis ada. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Atau disambung, mungkin disambung. Kalau pertanyaan disambung, sampai disambung. Oh iya, ada. Sampaikan bersama yang menyambung pada saya. Oh iya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, qanaah. Sifat qanaah adalah merasa serba cukup. Qanaah. Iya.
qanaah. Qanaah tadi Ustaz berkata bahwa sifat qanaah itu merasa serba cukup. Nah, sifat yang merasa serba cukup itu apakah tidak termasuk kibru? Itu pertama. Jadi pertanyaan dari ibu tersebut, Yang pertama qanaah. yang pertama adalah qanaah. Qanaah itu kan artinya sifat serba cukup ya, Ustaz. Nah, sifat serba cukup itu apakah termasuk Kibru. Ibru, Ustaz? Jadi pertanyaannya adalah Kurang jelas ya. Qanaah itu qanaah itu artinya kan serba cukup. merasa cukup. Pertanyaannya adalah apakah sifat serba cukup itu termasuk ibru? Qanaah itu adalah hati ya, kekuatan hati. Sudah menjadi salah satu sifat dasar manusia itu merasa tidak cukup, terutama kepada mal. Maka harta itu disebut malun cenderung. Jadi hati kita ada kecenderungan untuk mencintai harta, malun. Tapi juga ada sifat irdun, aridotan itu. Harta itu aridotan karena orang yang cinta harta itu akan cenderung pada nyeleweng. Tapi juga khairun, harta itu disebut khairun karena harta itu di samping pencarinya cenderung untuk selalu nyeleweng, mencintai berlebihan, tapi juga ada kebaikan. Nah, maka untuk bisa qanaah itu harus ditarik pada yang kebaikan. Bagaimana agar saya bisa qanaah apapun yang kita terima. Jadi qanaah itu kan intinya kan selalu siap menerima apa adanya. Ini tidak mudah. Nerimo ing pandum, bukan pasrah, bukan pasrah menyerah, bukan. Qanaah itu aktif. Tapi apapun yang kita peroleh dan miliki tetap itu cukup bagi saya. Inilah qanaah itu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua Ustaz, yang kedua tadi ada tiga golongan yang masuk neraka. Apakah orang tadi melakukan baca Al-Quran, dermawan, sahid, itu dia bilang-bilang atau dia cerita-cerita ke sana ke sini? Kalau tidak, apakah dia juga termasuk yang masuk neraka? Terima kasih. Tiga sifat tadi bukan berarti dengan diam, tumpah-tumpah bukan itu. Tapi hati tetap hati. Walaupun tidak bilang-bilang. Boleh kita pamerkan, tapi hatinya bukan karena riya. Kita contohkan, saya bantu di kadesnya, bukan riya. Lalu bagaimana? Saya berikan itu memberi contoh, misalnya memberikan mujizat yang lain, memberikan diruntuhan yang lain. Contoh begini. Dulu ketika Haji Rumani Semarang membangun rumah sakit Haji Rumani itu kan Rumani itu kan aslinya hanya penjual gending, cowai gending dari Demak jual ke Semarang.
terus meningkat menjual beras, hanya dikira oleh pemerintah menjadi dorong pusat beras Jawa Tengah menjadi kaya raya. Terus suatu ketika di Jumatan khotib datang anak yatim, dia menangis dulu. Khotib kok ngarahke aku, karena dia kaya raya tapi belum ada kesadaran untuk berbuat banyak kepada orang fakir miskin. Sadar membuat rumah sakit. Setelah membuat rumah sakit, ternyata semula niat hanya kosongan, rumah sakit dibangun sudah. Tapi setiap dilihat kota itu kok duitnya ratau sudah dipenuhi dengan meuler, bahkan sampai perumahan dokter segalanya. Nah, setelah jadi dia bingung, rumah sakit atas harga sofa Preson Loa itu menghubungi PP waktu Pak Farudi. Intinya ketika bisnis itu Pak Haji, rumah sakit ini akan saya beri nama Rumah Sakit Islam Haji Rumah. Jangan. Saya tidak riak, saya tidak ingin diketahui lain. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya agar perbuatan ini memberi contoh motivasi umat sekalian agar berbuat seperti itu. Nah, kalau semacam itu boleh, itu tidak riak itu. Jadi intinya riak itu bukan berarti sembunyikan amal cara kita sembunyikan, bukan itu, tapi hatinya yang kita sembunyikan, niatnya yang kita bersihkan. Begitu Bu terjawab. Hati-hati. Kita boleh mengajar masjid, boleh membaca Quran, boleh siapa boleh, tapi hatinya jaga betul. Karena yaitu ibu bapak pasti pengalaman. Terkadang datang Pak Ben, nah itu Ben itu sudah hilang istilahnya itu. Nah ini yang saya sebut Ben itu terbaru macam-macam. Ada Allah Ben perlu pacarku misalnya. Ini Ben ini yang harus kita singkatkan. Begitu mungkin terjawab itu. Siapa nih? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Monggo silakan. Syukur ini Nyun Sewu, permintaan dari kami TKD ini akan buku notas khusus kajian TKD bagi para jamaah untuk sesuatu yang perlu ditata atau ditanya. Terus demikian, mari kita akhiri kajian kita dengan doa 5 rakaat Al-Fatihah. Iya, kenapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Allahumma bil izni min arsyika wa mutaramati min kitabika wa bismika al-azami wa bi kalimatika tammati al-tuqdi hadatina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum wa murqona shiwara wa nusaratina wa awladina wa ajdadina jaddatina wa li ashatina wa sayyidina wa tayyib lijanna muslimin sibata ahyalan wa tabi bana wa bin rahmatir rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'khudhu bi baina maghfiratika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa yarhamuna subhanaka wa ta'ala wa sallallahu alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafirati subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.